Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Kusman. Kami, kelompok yang beranggotakan saya, Christian Jeremy, Elizia Jolin Wicaksono, Isabel, Michelle Ju, Nathanael Graciano Velas, dan Sarah Rida Putri Boviar akan mempresentasikan UAS penalaran reflektif kami yang berjudul Penerapan Berpikir Kritis, Kasus Kunjungan Ronaldo ke Kupang. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis kasusnya terlebih dahulu. Jadi untuk judul kasusnya yaitu Kunjungan CR7 ke Kupang Zonk, Pemprov NTT, pihak yayasan saling tuding. Jadi untuk analisis kasus ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama yang identifikasi, kemudian yang kedua analisis, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama, untuk identifikasinya, berita mengenai kedatangan Ronaldo ke Kupang berasal dari Yayasan Geraha Kasih Indonesia, atau yang disingkat YGKI, yang dipimpin oleh Susi Maria Kapitana. YGKI mengklaim bahwa Ronaldo akan datang ke Kupang untuk melakukan kegiatan amal. Kemudian yang kedua adalah analisis, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTT menyatakan bahwa belum ada konfirmasi resmi terkait kunjungan tersebut. Pelaksana harian Gubernur NTT, Rita Wisan, menegaskan bahwa informasi yang mereka terima hanyalah berasal dari media dan surat dari Asosiasi Provinsi PSSI NTT, tanpa adanya kepastian dari pihak YGKI. Yang ketiga adalah evaluasi, di mana berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kami, kemungkinan besar berita tersebut adalah hoaks, karena kunjungan tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya oleh pihak yayasan, YGKI, dan juga tidak adanya pengumuman resmi dari pihak Cristiano Ronaldo itu sendiri. Selanjutnya akan masuk ke klaim. Yang pertama, klaim merupakan pernyataan yang mengungkapkan sesuatu sebagai benar, tetapi belum dikategorikan lebih lanjut apakah faktual, nilai, atau subjektif. Pada kasus tersebut, terdapat pada pernyataan, YGKI mengundang Cristiano Ronaldo ke Kupang. Selanjutnya adalah non-claim. Non-claim adalah pernyataan yang tidak mengungkapkan benar atau salah, melainkan sekedar mengungkapkan rencana, perintah, pertanyaan, atau ekspresi tanpa bisa dibuktikan. Pada kasus tersebut, terdapat pada pernyataan, kami akan mengecek legalitas yayasan tersebut. Selanjutnya ada klaim faktual. Klaim faktual merupakan pernyataan yang menyampaikan fakta sederhana namun hanya menyebutkan informasi tanpa penjelasan lebih dalam. Pada kasus tersebut dinyatakan pada pernyataan penggemar Ronaldo dari berbagai daerah sudah tiba di Kupang. Selanjutnya adalah klaim nilai. Klaim nilai merupakan pernyataan yang menyatakan penilaian seperti baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan biasanya bersifat emosional atau moral. Pada kasus tersebut terdapat pada pernyataan kasihan teman-teman dari luar daerah yang sudah jauh-jauh datang. Selanjutnya ada klaim objektif. Klaim objektif merupakan pernyataan berdasarkan fakta nyata atau observasi tanpa melibatkan opini pribadi. Pada kasus tersebut, terdapat pada pernyataan pemerintah mengetahui rencana ini dari media dan Asprof PSSI NTT. Selanjutnya klaim subjektif yang merupakan pernyataan berdasarkan pendapat pribadi, kepercayaan, atau perasaan sehingga sulit untuk diverifikasi. Pada kasus tersebut terdapat pada pernyataan 100% Ronaldo akan datang minggu ini. Selanjutnya adalah klaim nilai preskriptif yang merupakan klaim nilai yang mengandung saran atau ajakan bertindak, bukan sekedar menilai tapi memberi arahan. Pada kasus tersebut terdapat pada pernyataan, kalau memang beliau tidak datang, sebaiknya pihak yayasan menyampaikan secara terbuka. Selanjutnya yang terakhir adalah klaim faktual deskriptif yang merupakan pernyataan faktual yang sekaligus menggambarkan keadaan secara rinci dan bisa diverifikasi kebenarannya. Pada kasus tersebut terdapat pada pernyataan pelaksana harian atau PLH Gubernur NTT Rita Wisan menyatakan hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi mengenai kunjungan mantan pemain Real Madrid itu. Oke, selanjutnya kita ke argumen utama. Argumen utama pada berita atau kasus ini itu disampaikan oleh Pemprov NTT. Nah, argumen utama ini sendiri itu juga memiliki sebuah arti, di mana artinya itu pernyataan yang digunakan untuk mendukung sebuah kesimpulan. Dan argumen utama ini terdiri dari 3, yaitu premis atau fakta, inferensi atau penalaran, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau pernyataan akhir. Nah, contoh dalam kasusnya ini ada 2 yang saya ambil. Yang pertama, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Cristiano Ronaldo. Tanpa konfirmasi, bisa dipastikan kebenarannya. Maka, rencana kunjungan Ronaldo ke Kupang belum dapat dipastikan. Lalu, contoh yang selanjutnya adalah informasi tentang kedatangan Cristiano Ronaldo hanya berasal dari media dan surat dari Asprof PSSI NTT, tanpa konfirmasi langsung dari pihak Ronaldo atau agen resminya. Jika sebuah informasi hanya bersumber dari media dan pihak ketiga, tanpa konfirmasi resmi, maka informasi tersebut tidak dapat dianggap valid atau resmi.
Maka, informasi tentang kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang belum dapat diakui kebenarannya secara resmi oleh Pemprov NTT. Nah, supaya kita lebih gampang nih tahu mana yang premis, mana yang inferensi, dan mana juga yang kesimpulan, berikut merupakan penjelasannya melalui warna ya. Lalu selanjutnya ada argumen kontra. Dan di sini argumen kontranya disampaikan oleh Yayasan GKI atau YGKI. Nah, argumen kontra ini memiliki arti yaitu tanggapan atau bantahan sebuah argumen. Argumennya siapa? Karena di sini saya argumen kontranya berasal dari pihak Yayasan GKI, maka argumen dari Pemprov NTT yang dibantah. Lalu contoh dalam kasusnya ini ada Yayasan Geraha Kasih Indonesia atau YGKI mengeklaim bahwa Cristiano Ronaldo akan tiba pada minggu ini dan membantah tudingan bahwa informasi yang beredar adalah hoax. Mereka juga menyatakan bahwa jadwal kunjungan Ronaldo masih bersifat tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal pertandingan. Jadi argumen kontra ini yang disampaikan oleh Yayasan GKI membantah nih kalau yang tadi Pemprov NTT bilang kalau beritanya masih tidak valid. Lalu selanjutnya ada silogisme kategoris. Nah, silogisme kategoris ini memiliki 4 bagian, yaitu pembilang, term subjek, kopula atau penghubung, dan term predikat. Dan di sini, pada kasus ini, bisa kita lihat ya, ada premis mayor, premis minor, dan juga nanti ada kesimpulannya. Dan juga nanti akan saya jelaskan struktur-strukturnya. Nah, P1-nya atau premis mayornya ini, sebuah informasi yang tidak memiliki kepastian resmi adalah informasi yang diragukan. Premis minornya atau P2-nya, informasi mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang belum memiliki kepastian resmi. Nah, dari P1 dan P2, kita bisa tarik kesimpulan kalau informasi mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang adalah informasi yang diragukan. Lalu kita lihat nih, berdasarkan strukturnya, ada term minor atau kesimpulan subjek, yang menyatakan bahwa informasi mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang itu ada. Dan juga term tengahnya atau penghubung antara premis mayor dan premis minor ya, atau kopulanya, itu menyatakan informasi yang tidak memiliki kepastian resmi. Nah, term mayor ya, atau kesimpulan predikatnya, itu informasi yang masih diragukan. Jadi ini kita penting sekali untuk mengetahui strukturnya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ada deduktif spesifik. Jadi penalaran deduktif spesifik adalah proses berpikir yang menarik kesimpulan spesifik dari premis-premis umum yang telah diketahui atau dianggap benar. Dalam penalaran ini, jika semua premis benar dan logika yang digunakan valid, maka kesimpulan dihasilkan pasti benar. Dan deduktif spesifik ini memiliki pola-pola tertentu. Pertama, modus ponens. Jadi, untuk modus ponens sendiri memiliki rumus jika P maka Q, padahal P maka Q. Contohnya dalam kasus ini, jika Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang, maka Yayasan Geraha Kasih Indonesia harus punya jadwal pasti. Yayasan punya jadwal pasti, jadi dipastikan bahwa Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang. Selanjutnya, untuk yang kedua, itu modus tollens. Dengan rumus jika P maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Contohnya, dalam kasus ini, jika Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang, maka akan ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Tidak ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, jadi kemungkinan besar Cristiano Ronaldo tidak akan datang ke Kupang. Yang ketiga, silogisme hipotesis dengan rumus jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Dengan contoh dalam kasus ini, jika Cristiano Ronaldo benar datang ke Kupang, maka akan ada kepastian jadwal dari pihak yayasan. Jika ada kepastian jadwal dari pihak yayasan, maka pemerintah akan mendukung kegiatan tersebut. Jadi, jika Cristiano Ronaldo benar datang ke Kupang, maka pemerintah akan mendukung kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk yang keempat disebut silogisme disyunktif. Dengan rumus P atau Q bukan P jadi Q. P atau Q bukan Q jadi P. Berikut adalah 2 contohnya. Yang pertama, entah Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang atau kabar kedatangannya adalah hoax. Cristiano Ronaldo tidak benar akan datang ke Kupang, maka kabar kedatangannya adalah hoax. Untuk yang kedua, entah Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang atau kabar kedatangannya adalah hoax. Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang, maka kabar kedatangannya adalah benar. Dan yang terakhir disebut dilema dengan rumus P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Dalam contoh kasus ini, entah Cristiano Ronaldo benar akan datang ke Kupang atau tidak datang sama sekali. Jika benar datang, maka penggemar akan senang. Jika tidak datang, maka yayasan akan disalahkan. Maka penggemar akan senang atau yayasan akan disalahkan.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang argumen induktif spesifik, di mana argumen ini menggunakan contoh-contoh spesifik untuk menarik kesimpulan umum, di mana beberapa contoh digunakan untuk membuat generalisasi yang lebih luas. Kesimpulan yang ditarik dalam argumen induktif spesifik cenderung tidak pasti. Argumen ini menciptakan hipotesis yang mungkin didukung oleh fakta-fakta tertentu, tetapi juga dapat terbukti salah. Argumen induktif spesifik ini dibagi menjadi 3 argumen. Yang pertama, argumen analogi, argumen generalisasi, dan yang ketiga adalah argumen kausalitas. Yang pertama, argumen analogi. Argumen analogi adalah argumen yang membandingkan dua hal yang berbeda berdasarkan kesamaannya. Contohnya dalam kasus ini adalah informasi yang simpang siur tentang kedatangan Ronaldo ke Kupang, sama halnya seperti beredarnya jadwal konser sebuah grup band terkenal, namun tidak tahu kejelasannya. Keduanya sama-sama membuat orang terlebih dahulu bersemangat dan antusias, namun ketidakjelasan tentang informasi tersebut akhirnya menimbulkan rasa resah dan kecewa. Yang kedua, argumen kausalitas, yang dimana adalah argumen yang menjelaskan hubungan tentang sebab dan akibat. Contohnya pada kasus ini adalah tidak adanya kepastian tentang kedatangan Ronaldo dari Yayasan Geraha Kasih Indonesia menyebabkan para penggemar Ronaldo dari berbagai daerah yang telah datang ke Kupang menunggu tanpa kejelasan. Dan hal ini membuat Pemprov NTT berencana untuk mengecek legalitas Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Yang ketiga adalah argumen generalisasi, di mana argumen ini adalah argumen yang menarik kesimpulan umum berdasarkan data khusus. Pada kasus ini, contohnya adalah banyaknya fans Ronaldo yang rela datang ke Kupang dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa penggemar sepak bola di seluruh Indonesia memiliki tingkat loyalitas dan antusiasme yang tinggi terhadap idola mereka, hingga mereka siap menempuh perjalanan jauh sekalipun untuk menemui idolanya, meskipun berdasarkan informasi yang belum pasti. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesesatan berpikir informal. Di sini saya ada 3 contoh. Yang pertama ada argumentum ad misericordiam atau meminta simpati dari seseorang. Ini terjadi saat seseorang meminta simpati untuk membenarkan klaimnya, bukan berdasarkan bukti ataupun alasan yang logis. Dalam kasus ini, contohnya ketua yayasan berkata, "Saya punya niat baik kok," berusaha untuk menarik simpati agar orang percaya tanpa ada bukti yang konkret soal kedatangan Cristiano Ronaldo. Yang kedua ada argumentum ad baculum atau berupa ancaman. Ini adalah kesesatan logika berupa menggunakan ancaman untuk mempengaruhi orang lain agar mempercayai sesuatu. Dalam kasus ini, Ketua Yayasan Geraha Kasih Indonesia mengancam akan menuntut balik jika Ronaldo benar-benar datang. Padahal seharusnya cukup menunjukkan bukti kehadiran saja, bukan mengancam. Dan terakhir ada argumentum ad populum atau mendekati massa. Ini berarti menggunakan banyaknya orang atau massa sebagai dasar kebenaran sebuah klaim tersebut. Dalam kasus ini, banyaknya fans yang sudah datang ke Kupang dipakai untuk memperkuat kesan bahwa Ronaldo pasti akan datang. Padahal banyaknya orang percaya tidak berarti klaim itu benar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penggunaan kalimat. Terima kasih.